Dan untuk membahas terkait penetapan 4 tersangka oleh Kejagung kasus dugaan korupsi laptop berbasis Chromebook, kita sudah terhubung dengan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat sore Pak Boyamin. Sore Nadia dan seluruh pemirsa. Ya, Pak Boyamin, ini bagaimana MAKI menanggapi penetapan 4 tersangka yang baru ditetapkan ini oleh Kejaksaan Agung? Ya, kita apresiasi karena Kejaksaan Agung itu sekarang bahasa saya itu sampai level mempesona dalam pemberantasan korupsi, khususnya penegakan hukum. Karena ya kalau tidak kerugiannya besar itu atau hal-hal yang rumit yang kira-kira tidak mudah untuk membongkarnya, kira-kira gitu. Dan termasuk salah satunya Chromebook ini, pengadaan Chromebook ini. Dan setahu saya ada lembaga lain juga nangani KPK begitu, tapi nyatanya sekarang yang menetapkan tersangka dan menahan itu adalah Kejaksaan Agung. Jadi kita apresiasi lah ya, makasih. Nah, salah satu nama yang mencolok ini kan adalah Yuristan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum ditahan karena memang tidak di Indonesia ya. Ini mengapa Kejagung belum menerbitkan red notice hingga saat ini? Ya itulah makanya hari ini saya menyerahkan data dugaan keberadaan Yuristan. Memang hampir 2 bulan terakhir ini tidak di Indonesia dan ketika dipanggil nggak datang dan juga tidak bisa melakukan upaya paksa ke penyidik seperti kemarin ada 1 orang yang dijemput paksa. Itu karena memang tidak di Indonesia. Ya makanya memang untuk bisa menerbitkan red notice segala macam kan harus ditetapkan tersangka dulu, dan tersangka kan baru tadi malam. Hari ini saya masukkan data dugaannya ada di Australia. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang cepat ini Kejaksaan Agung segera mengurus red notice ke Interpol, dan dengan demikian harapan kita nanti kepolisian Australia bisa melakukan penangkapan dan dideportasi, diserahkan kepada Indonesia. Itu yang memang perlu tahapan ya, itu aja. Tapi ya saya berharap Kejaksaan Agung untuk segera mengurus ini, jangan terlalu lama karena nanti yang lain sudah disidangkan, Yuristan belum ada pergerakan, itu juga tidak adil nantinya gitu. Nah, tapi menurut Anda nih, orang-orang yang mendadak menghilang seperti Yuristan ini sebenarnya memang melarikan diri atau hilang by design? Ya, dugaan saya melarikan diri gitu, karena kan ini kan ada proses, memang proses penegakan hukum itu kan ada penyelidikan. Sebelum penyidikan itu kan pasti klarifikasi, permintaan keterangan, kan ada proses itu. Karena kalau langsung penyidikan, penetapan tersangka langsung ditahan kan juga nggak boleh, karena harus pemenuhan alat bukti dan lain sebagainya. Jadi ya nampaknya Yuristan itu diduga ya sudah paham nanti yang disasar itu termasuk dia, maka dia ya sekalian nggak datang dan tidak pulang ke Indonesia gitu. Jadi ini ya tapi setidaknya Kejaksaan Agung masih mampu menahan 3 orang dan juga sudah melakukan cekal terhadap Pak Nadiem Makarim kalau tidak salah gitu kan. Jadi ini sudah artinya ya sudah bergerak cepat meskipun ya akhirnya lolos 1 orang gitu, karena ya mungkin kan orang yang diduga melakukan itu sadar, wah ini nanti jangan-jangan menyerang saya nih, langsung pergi aja nggak pulang-pulang kan itu kan. Dan itu justru menurut saya malah menunjukkan semakin kuatnya dugaan keterlibatan yang bersangkutan gitu. Kalau dia merasa nggak bersalah kan tetap dihadapi, datang kan itu kan. Tapi kalau dia menghindar ini kan berarti kan dugaan dia merasa akan jadi sasaran atau menduga dirinya akan yang jadi tersangka. Nah, itulah yang artinya memperkuat kita semua, yaitu bahwa dugaan keterlibatan Yuristan semakin kuat. Jadi tidak boleh lagi nanti misalnya sidang in absentia itu, kalau ini kan diupayakan maksimal. Dan Kejaksaan Agung dalam kasus Surya Darmadi juga mampu membuat Surya Darmadi pulang kok gitu, padahal waktu itu ada di luar negeri gitu. Jadi ada kepiawaian, ada strategi yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka untuk memulangkan yang bersangkutan. Tapi kalau tidak mau pulang ya berarti kan bisa ekstradisi, bisa meminta bantuan Interpol, atau paspornya dicabut, otomatis kan pasti dipulangkan dari negara yang bersangkutan itu. Jadi ini ya menunggu waktu aja, menunggu strategi, jadi kita pantau bersama. Nanti kalau Kejaksaan Agung itu lemot atau tidak melakukan upaya itu, ya kita gugat pra peradilan aja kan gitu. Jadi sesederhana itu Nadia, masih. Baik, tapi Pak, menurut Bapak peran dari Yuristan ini sebenarnya apa? Kok dia sampai sepenting itukah sampai dia benar-benar langsung kabur? Ya karena diduga kan
istilahnya itu pelaku lapangan yang panglimanya itu nampaknya kan dugaannya dia gitu. Jadi sampai pada posisi sudah awal-awal aja sudah bentuk WhatsApp group, terus kemudian jadi supporting, sudah melakukan pembicaraan dan salah satunya diduga juga menjalankan perintah dari Pak Nadiem misalnya begitu untuk melakukan hubungan dengan Google, bukan segala macam. Dan konon katanya ada hubungan kekerabatan dari suaminya itu juga diduga terkait ada pekerjaan di Google. Tapi itu belum terkonfirmasi. Tapi setidaknya yang bersangkutan itu kan memang menurut saya versi staf khusus yang powerful. Karena kalau di kementerian-kementerian lain staf khusus itu tidak begini. Pekerjaan yang dilakukan seperti digambarkan Kejaksaan Agung kemarin kan powerful. Sampai melakukan rapat, menginstruksikan ini itu kan sudah betul-betul melebihi kewenangannya sebagai seorang staf khusus yang hanya supporting terhadap menterinya gitu. Jadi ini ya wajar kalau dia kemudian jadi tersangka karena diduga dia layer kedua. Kalau istilahnya Pak Nadiem itu mungkin diduga layer 1 gitu meskipun tersangka, tapi setidaknya dia kalau Pak Nadiem ini tidak dinyatakan tersangka berarti Yuristan itu adalah layer 1 gitu, artinya panglima perangnya atau diduga aktor intelektualnya bahkan begitu, Nadia. Oke, nah apakah Maki akan mengambil langkah hukum nih jika Kejaksaan Agung tidak segera menahan Yuristan atau ada batas waktu nih dari Maki sendiri sampai nantinya akhirnya melakukan tindakan lanjut? Ya, saya melihatnya kira-kira 3 bulan ke depan kita tunggu gitu. Kalau nanti bahwa tidak melakukan apa-apa gitu, memasukkan ke red notice saja tidak dilakukan, ya berarti tidak serius ya. Kita gugat pra peradilan nanti untuk meminta hakim yang sifatnya audit kinerja, yang sifatnya memerintahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung melakukan upaya red notice karena itu sudah kewajiban, tidak perlu kalau misalnya datang ke Australia nangkap kan nggak bisa karena itu otoritas yang berbeda, tapi minimal harus memasukkan kepada red notice Interpol yang mana polisi-polisi di dunia itu yang terikat itu akan melakukan penangkapan terhadap dugaan-dugaan pelaku kejahatan, tersangka, apalagi terdakwa misalnya begitu, nanti di ekstradisi diserahkan ke Indonesia. Dan beberapa kali dulu Nazarudin misalnya ditangkap oleh polisi Kolombia dan dipulangkan ke Indonesia zaman KPK misalnya gitu, atau ya beberapa kasus yang lain Samadikun Hartono atau siapa yang itu kalau tidak salah di Cina misalnya juga ditangkap kemudian dipulangkan ke Indonesia. Jadi ini sekedar pada posisi Kejaksaan Agung itu saya kira dihormati oleh dunia hukum internasional dan segala upayanya nanti pasti akan dihormati juga oleh, kalau benar ini nanti dugaan dari negara Australia, saya yakin Australia juga memulangkan beberapa kasus sebelumnya juga dipulangkan ke Indonesia, dan pelaku-pelaku yang orang Australia yang ada di Indonesia narkoba segala macam juga dipulangkan ke Australia, bahkan yang sudah dihukum pun dipulangkan Australia gitu. Jadi ini hubungan yang baik ini harusnya dimanfaatkan maksimal oleh Kejaksaan Agung untuk memulangkan yang bersangkutan gitu.